Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang strategi dakwah Syekh Jumadil Kubro. Sebelum masuk ke inti materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Muhammad Fardaloai dengan NIM B111230049. Lalu ada Daniel Ade Costa Julian dengan NIM B111230054. Lalu ada Farah Azhara Widya Giceno dengan NIM B111230056. Yang keempat ada Lahira Mei Dinawati dengan NIM B111230066. Lalu ada Diah Ramanda Musmitasari dengan NIM B111230103. Lalu ada Taufik Latifin dengan NIM B111230106. Dan yang terakhir ada Irfan Tirjaya Setiawan dengan NIM B111230111. Selanjutnya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu biografi Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro adalah seorang ulama besar yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah. Ia diyakini sebagai keturunan ke-10 dari Al-Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Sayyid Jumadil Kubro bin Sayyid Zainul Husain bin Yazid Zainul Kubro bin Sayyid Zainul Alam bin Sayyid Zainal Abidin bin Sayyid Husain bin Siti Fatimah binti Rasulullah Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Syekh Jumadil Kubro dilahirkan pada tahun 1349 Masehi di sebuah daerah di Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah. Di sana, beliau dididik dan dibesarkan oleh ayahanda Sayyid Zainul Husain sampai akhirnya beliau menikah dan dikaruniai 3 putra. Adapun ketiga putra beliau itu adalah yang pertama adalah Sayyid Ibrahim atau Ibrahim As-Samarkandi, lalu ada Maulana Isa dan Sunan Asadi yang dikawin oleh Raja Rum dan datang ke Cema pada sekitar tahun 1399 Masehi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ana. Sini saya akan menjelaskan tentang strategi dakwah di Pulau Jawa. Sejak kecil, Syekh Jumadil Kubro bertumbuh dan berkembang di bawah asuhan ayahnya, yaitu Sayyid Zainul Husain. Syekh Jumadil Kubro kecil mendapatkan pendidikan di berbagai pemahaman mengenai ilmu agama dari ayahnya. Syekh Jumadil Kubro juga melanjutkan pendidikannya ke India, Mekah, dan Madinah untuk memperdalam keilmuan di bidang tasawuf, syariah, dan ilmu-ilmu yang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sari. Syekh Jumadil Kubro banyak menyebarkan Islam di kerajaan Sumatera, Pasai. Kemudian ia berkenalan ke Pulau Jawa dengan menyambangi Semarang, Demak, Bojonegoro hingga berdakwah di kerajaan Majapahit. Syekh Jumadil Kubro adalah nenek moyang para wali di Pulau Jawa. Dengan nama asli Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Ia merupakan ayah dari Sunan Ampel dan Sunan Giri. Syekh Jumadil Kubro disebut juga dengan Bapak Wali Songo. Selanjutnya akan dibaca Latifin. Bapak Wali Songo ini pada akhirnya datang dan berdakwah ke Nusantara. Ia menginjakan kakinya di tanah Jawa pada era Majapahit. Kemudian ia menyebarkan ajaran Islam sampai ke Goa, Sulawesi Selatan untuk kemudian berdakwah di sana. Syekh Jumadil Kubro mendirikan surau pertama di Gunung Kawi yang berdampingan dengan Renai. Oleh karena dakwahnya yang dilakukan di berbagai tempat, beberapa tempat mengklaim makam Syekh Jumadil Kubro ada di sana. Pada awalnya Syekh Jumadil Kubro dan kedua anaknya Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Isa datang ke Pulau Jawa. Setelah itu mereka berpisah. Maulana Malik Ibrahim bercampur di sebelah selatan Vietnam yang kemudian mengislamkan kerajaan Java. Sementara akhirnya Maulana Isa pergi ke Aceh dan mengislamkan Samudra Pasai. Selanjutnya Mas Dani. Oke, selanjutnya perjalanan Jawa Syekh Jumadil Kubro berakhir di Trawulan, Mojokerto. Beliau wafat tahun 1376 Masehi.
Di antaranya adalah makam Temenggung Sakit Sibolmoyo, Pencalono Wumu, Anjasmoro, Sunana Nundung, Ayah Sunan Kudus, dan beberapa patih serta senopati yang dimakamkan bersamanya. Strategi dakwah rencana Syekh Jumadil Kubro dalam menyebarkan agama Islam di Kerajaan Majapahit dilakukan secara pelan dan pasti, sehingga ia sangat dihargai oleh masyarakat maupun keluarga kerajaan dalam menyebarkan agama Islam di lingkungan kerajaan. Syekh Jumadil Kubro mendekati para bangsawan dan penguasa untuk mengenalkan bagaimana ajaran Islam yang dibawanya itu. Ajaran Islam yang diajarkan Syekh Jumadil Kubro pada masa itu sangat sederhana. Ia tidak langsung memerintahkan panutannya untuk sholat, berpuasa, dan hal-hal yang diwajibkan oleh agama. Tetapi ia melihat masyarakat yang menganut Islam masih awam dan sangat sedikit di kalangan kerajaan Majapahit. Maka pertama yang diajarkan adalah mengenai perkenalan tentang agama Islam dan Tuhan yang harus disembah. Baru ketika mereka mampu mengenal Islam dengan baik, maka diajarkan bagaimana cara beribadah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Farah. Media dakwah. Dalam mengembangkan dakwah pertamanya di kalangan kerajaan Majapahit, Syekh Jumadil Kubro berdakwah dengan berdagang dari lingkungan satu ke lingkungan yang lain secara sembunyi-sembunyi, karena ia merasa dakwah secara terang-terang belum bisa dilakukannya, karena hal tersebut akan mengundang kemurkaan kerajaan Majapahit. Kemudian ada beberapa dokumentasi yang kelompok kami ambil dari makam Syekh Jumadil Kubro itu tersendiri. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.